Assalamualaikum, salam sejahtera untuk kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan pada Tuhan yang telah memberi rahmat kepada kita semua. Saya Wanda Salsabila dari Universitas Pancasakti semester 6 ingin menjelaskan sedikit mengenai ekonomi manajerial. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bapak Sugeng yang telah mengajarkan saya mengenai ilmu ekonomi manajerial. Dengan mempersingkat waktu, kita mulai saja presentasi saat ini. Teknik optimasi dan peralatan manajemen baru. Pendahuluan ekonomi manajerial sebagai penerapan teori ekonomi dan peralatan ilmu pengambilan keputusan untuk mempelajari bagaimana suatu perusahaan dapat mencapai tujuan dan maksudnya dengan cara yang lain, efisien. Tujuan maksimasi laba atau nilai perusahaan. Metode penggambarkan hubungan ekonomi. Hubungan ekonomi dapat digambarkan 1. Bentuk persamaan, 2. Tabel, 3. Grafik. Hubungan biaya total, rata-rata, dan marginal. Hubungan konsep dan ukuran total, rata-rata, dan marginal penting dalam analisis optimal. Hubungan ini akan digunakan apabila kita berbicara tentang penerimaan produksi, biaya, atau laba. Analisis optimasi adalah analisis yang digunakan untuk mempelajari proses perusahaan dalam menentukan tingkat output yang memaksimumkan laba. Terdapat beberapa cara. 1. Maksimisasi laba dengan pendekatan penerimaan total dan biaya total. 2. Optimasi dengan analisis marginal. 3. Optimasi dengan kalkulus. Learning organization. Organisasi pembelajaran berpendapat bahwa keuntungan kompetitif diperoleh membutuhkan pembelajaran yang berkelanjutan. 5 komponen dasar organisasi pembelajaran. 1. Model mental baru. 2. Kemahiran personal. 3. Pemikiran sistem. 4. Visi bersama. 5. Pembelajaran tim. Peralatan manajemen yang lain. 1. Perluasan pembatasan. 2. Model bisnis langsung. 3. Membuat jaringan kerja. 4. Kekuatan menentukan harga. 5. Manajemen proses. Dan 6. Model dunia kecil. 7. Integrasi maya. 8. Manajemen maya. Teori permintaan. Topik pembahasan. Teori permintaan terhadap satu komoditas, elastisitas permintaan terhadap harga, elastisitas permintaan terhadap pendapatan, penggunaan elastisitas dalam pengambilan keputusan. Teori permintaan terdapat hubungan terbalik antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang diminta pada periode waktu tertentu. Faktor lain tetap. Peningkatan harga suatu barang atau jasa akan menurunkan jumlah barang atau jasa yang diminta. Perubahan permintaan. Perubahan faktor selain harga barang itu sendiri akan menggeser kurva permintaan. Penggunaan elastisitas dalam keputusan manajerial. 1. Analisis kekuatan variabel yang mempengaruhi permintaan dan estimasi dampaknya terhadap penjualan sangat penting bagi pembuatan keputusan manajerial. 2. Variabel tersebut ada yang dapat dikendalikan dan ada juga yang di luar kendali manajemen. 3. Oleh karena itu harus diidentifikasikan semua variabel penting yang mempengaruhi permintaan dan estimasi terhadap nilai-nilai elastisitasnya. Estimasi permintaan. Estimasi permintaan pendekatan penelitian pemasaran. 1. Survei konsumen. 2. Penelitian terobservasi. 3. Klinik konsumen. 4. Percobaan pasar. Dan 5. Belanja maya. 6. Manajemen maya. Metode kudrat terkecil biasa tujuan memperjelas lereng, kemiringan, dan perpotongan yang meminimumkan penjumlahan simpangan kuadrat. Peramalan permintaan. Tujuan peramalan ekonomi adalah untuk mengurangi resiko atau ketidakpastian yang dihadapi perusahaan dalam pengambilan keputusan operasional jangka pendek dan dalam perencanaan untuk pertumbuhan jangka panjang. Peramalan permintaan. 1.
Teknik penghalusan. Metode-metode lain untuk peramalan sederhana ada teknik penghalusan. Teknik itu meramalkan suatu deret waktu atas dasar beberapa rata-rata dari nilai-nilainya yang satu saja. Metode-metode barometrik salah satu cara untuk meramalkan atau mengantisipasi perubahan jangka pendek dalam aktivitas ekonomi atau titik balik dalam siklus bisnis adalah dengan menggunakan indeks dan indikator-indikator utama. Teori produksi dan estimasi. Organisasi produksi, input, tenaga kerja, modal tanah, input tetap, input variabel, jangka pendek. Paling tidak ada satu input yang tetap. Jangka panjang, semua input adalah variabel. Produksi dengan dua variabel input. Isokuan menggambarkan kombinasi dari dua input yang dapat memproduksi output pada tingkat tertentu. Perusahaan hanya akan menggunakan kombinasi dari dua input yang berada pada wilayah ekonomis produksi yang didefinisikan sebagai bagian dari tiap isokuannya yang memiliki kemiringan negatif. Teori biaya dan estimasi. Karakteristik biaya. Biaya eksplisit, biaya akuntansi, biaya implisit, biaya alternatif atau kesempatan, biaya relevan, biaya incremental, biaya tertanam yang tidak relevan. Fungsi biaya jangka pendek, biaya total. Sekian presentasi yang saya sampaikan. Bila ada kata salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.